Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala pengertian-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik, dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah istirahat, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin.
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan puji syukur nomor 482. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia. Sengsara seluruhnya, ampuni kami, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita persembahkan lagi syukur kita atas hari yang baru, atas hidup yang diberikan kepada kita untuk hari ini. Dan kita mohon bimbingan, penyertaan, dan berkat Tuhan supaya kita senantiasa dikuatkan dalam hidup kita hari ini, dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kita, supaya menjadi berkat bagi kita, berkat bagi keluarga, berkat bagi sesama. Sabda Allah hari ini ditandai dengan nubuat penderitaan. Nabi Yeremia merasa terancam dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, Yesus menubuatkan penderitaannya. Ambisi ibunda dua orang murid berlawanan sekali dengan kemungkinan masa depan. Murid Yesus yang sejati akan belajar melayani, bukan memerintah dan dilayani. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya agar layak merayakan peristiwa penyelamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita untuk keselamatan Ibu almarhum Invioleta yang telah menghadap Bapa di surga 7 hari yang lalu. Juga kita mohon kesembuhan dari sakit anak terkasih Vicenza Santoso dan Ibu Uwi Sucing yang sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepadanya, dan juga segenap keluarga diberikan dukungan, kesabaran, dan juga ketabahan dalam derita ini. Allah Bapa pemelihara alam semesta, peliharalah umat-Mu dan ajarilah kami berbuat baik. Bantulah kami dengan kekuasaan-Mu agar kami layak menikmati anugerah surgawi. Bapa di surga, kami juga memohon belas kasihan, berkat dan kemurahan-Mu bagi anak terkasih Vicenza Santoso dan Uwi Sucing yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, belas kasihan-Mu, karunia kesembuhan dari sakit, dan moga-moga Vicenza dan Uwi Sucing mamanya juga kembali sehat, dipulihkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Dampingan dan berkatilah juga suami terkasih Bapak Robert Santoso dan juga anak-anak sanak keluarga. Limpahkanlah kekuatan dan rahmat-Mu supaya mereka tetap sehat walafiat dan senantiasa Kau jaga dan Kau pelihara dalam hidup, serta Kau berikan kekuatan dalam melaksanakan segala tugas dan pelayanannya. Dan moga-moga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat belas kasihan-Mu di tengah keluarga dan anak-anak yang sakit atau juga ibu dapat dipulihkan dan disehatkan kembali. Juga kami mohon keselamatan bagi Ibu Invioleta yang telah menghadap hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan dan rahmat pengampunan-Mu. Moga-moga Ibu Invioleta dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesabaran, ketabahan bagi segenap keluarga, terutama suami yang juga masih sakit, dan serta anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Limpahkanlah rahmat, kemurahan, belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskan kebaikan dan kejahatan. Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku.
Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Refrain. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Refrain. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di sebelah kerajaan, di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi jawab Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang penderitaan seorang pelayan atau salib yang dihadapi dan dialami oleh seorang pelayan hamba Tuhan. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bagaimana Yeremia berkeluh kesah kepada Yahweh Bapanya atau Allahnya, karena dia sadar ada begitu banyak orang yang tidak senang dengan pewartaannya, dengan nubuat-nubuatnya, terutama orang-orang yang hidupnya tidak benar, sehingga ia mohon perlindungan, mohon kekuatan dari Yahweh supaya jangan sampai ia hancur binasa. Dia mengatakan, "Orang-orang di sekitarku bersepakat untuk membinasakan aku," dengan mengatakan, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan dahsyatnya,
serta dengan bahasanya sendiri, agar jangan memperhatikan dan janganlah kita memperhatikan setiap perkataannya. Jadi Yeremia sadar betul bahwa begitu banyak bahaya, begitu banyak tantangan di sekitarnya yang mengancam jiwanya. Walaupun dia mohon perlindungan Tuhan, mohon rahmat Tuhan, tetapi Yeremia tetap punya belas kasihan, mau tetap memohon kepada Yahweh agar jangan kiranya menunjukkan atau memberikan hukuman kepada orang-orang yang dilayaninya. Ia mengatakan dalam doanya, "Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Jadi Tuhan Allah Yahweh itu dilihat sebagai Allah yang sanggup juga menyurutkan amarahnya atau tidak jadi melaksanakan penghukumannya terhadap orang berdosa atau orang yang membangkang. Itulah doa seorang pelayan, memohon keselamatan, memohon belas kasihan Tuhan atas orang-orang berdosa, tetapi juga mohon perlindungan baginya supaya tetap dapat melayani Yahweh. Dalam bacaan Injil, Yesus sadar betul bahwa semua pelayanannya, semua misi perutusannya akan berujung pada suatu penderitaan salib. Ia akan ditolak, dipukuli, dan dibunuh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, dan juga rakyat Yahudi yang telah dihasut. Dia sadar betul bahaya salib mengancam di hadapannya, dan Yesus tidak lari, justru dia menjemput mara bahaya atau juga salib yang akan membawa dia pada suatu kematian. Ia mengatakan, "Marilah kita pergi ke Yerusalem, sebab di sanalah anak manusia akan mengalami penderitaannya." Dan ibu daripada dua muridnya, Yakobus dan Yohanes, menggunakan kesempatan baik ini. Dia mengatakan, "Saya meminta supaya kiranya kelak kedua anakku itu boleh masuk dalam kerajaanmu, duduk di sebelah kiri dan kananmu." Jadi seakan-akan dia tidak sadar bahwa untuk menjadi seorang yang terhormat, apalagi terhormat dalam kerajaan surga, itu harus mengalami penderitaan dan juga mengalami suatu salib, bahkan harus melayani. Karena dia tahu bahwa Yesus ini akan mengalami kemuliaannya, tetapi dia menggunakan kesempatan itu. Dan Yesus mengingatkan, kalau mau menjadi besar, kalau mau menjadi terkemuka, harus melayani, harus mengalami penderitaan. Dan itu dikatakan oleh Yesus, "Sadarkah kamu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Tapi mereka rupanya tidak sadar dan mengatakan, "Ya, kami mau meminum cawan." Ya, meminum cawan ya seteguk boleh, tetapi sesudahnya itu penderitaan luar biasa. Mari saudara-saudari kita mohon kiranya kita tetap tabah dalam penderitaan, sabar dalam pengharapan, dan senantiasa mohon kekuatan rahmat Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan kita dengan sebaik-baiknya di tengah keluarga dan di tengah masyarakat, supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi rahmat bagi kita serta memuliakan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan dari Puji Syukur nomor 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku, hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku, hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi
menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan yang kami unjukkan ini supaya menjadi berkat bagi kami, berkat bagi banyak orang, terlebih mereka yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Dan semoga kami juga Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perayaan surgawi, perjamuan surgawi kelak, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu yang tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan para malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku Dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Ibu Invioleta yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu 7 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus.
Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini Ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, anak-anakmu, Viacenza, Santoso, dan Ibu Ui Sucing yang sedang dirawat di rumah sakit. Semua berkat belas kasihan dan kerahiman-Mu, mereka dapat disembuhkan dan dipulihkan kembali. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komunitas spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tawa dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kehidupan abadi, kami mohon semoga sakramen yang Kau anugerahkan sebagai jaminan kehidupan abadi sungguh-sungguh membantu kami untuk memperoleh keselamatan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari puji syukur nomor 485. O Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri. O Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota.